Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Muhammad dari kelas AK23F Universitas Nusa Putra dengan NIM 2023 Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kebebasan beragama dan etika sosial dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan beragama dalam Islam. Di sini saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, secara etimologi, kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas dan beragama. Bebas yang artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan dapat melakukan keinginannya. Sedangkan beragama, yaitu memeluk agama atau kepercayaan. Secara istilah, kebebasan beragama menunjukkan paham beragama yang didasarkan pada pandangan agama-agama lain yang harus saling menghargai dan menghormati. Secara makna, kebebasan beragama sebagai suatu sikap yang tidak tertarik untuk memeluk suatu agama yang diinginkan. Kebebasan beragama merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan sistem budaya umat manusia, atau suatu prinsip atau sikap seseorang dalam menghormati dan menghargai agama lain. Yang kedua, dasar kebebasan beragama dalam Islam. Nah, dasar kebebasan beragama dalam Islam ini diambil ada beberapa poin, yaitu yang pertama, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, termasuk agama Islam. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Yang kedua, kebebasan beragama merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Yang ketiga, kebebasan beragama merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram, dan damai. Yang keempat, kebebasan beragama dalam Islam tidak memperkenakan cara kekerasan untuk menginginkan manusia dalam Islam. Yang kelima, kebebasan beragama dalam Islam tetap berpijak pada garis-garis yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, etika sosial dalam Islam. Etika sosial adalah suatu aturan yang berkaitan dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan ketika bergaul dengan orang lain maupun di lingkungan masyarakat lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua orang merasa nyaman dan tidak tersudutkan dalam damai serta tidak saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhaw qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, isi kandungan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan melarang seseorang muslim melakukan 3 hal. Yang pertama, al-sukariyah, al-lams, dan al-nabas. Al-sukariyah yaitu mengolok-olokkan. Yang dimaksud dengan kata ini adalah sikap tidak memandang orang lain dengan pandangan yang buruk, tidak mengakui dan menjatuhkan derajat yang semestinya. Yang selanjutnya yaitu alam, yaitu mencela, yang menyebutkan aib atau kejelekan orang lain di depan orang lain. Yang ketiga, al-nabas, yaitu menjuluki orang dengan julukan yang jelek.
Ayat tersebut mengajarkan untuk tidak memberikan julukan yang jelek kepada orang lain, karena suatu nama pemberian adalah suatu doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mungkin itu saja yang dapat saya ambil kesimpulan dari materi yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.